Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Tetap sehat, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa sarapan, jangan lupa mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, jangan lupa untuk berolah. Untuk memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa. Saya mau absen terlebih dahulu. Dinda hadir? Hadir, Bu. Elham hadir? Hadir, Bu. Yuda hadir? Hadir, Bu. Ayu hadir? Silahkan dipimpin ketuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bu. Marilah teman-temanku semua dan Bapak Ibu guru, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Birama 44 duduk pada ketukan pertama. Hiduplah Indonesia Raya. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Maka diharapkan kalian harus terus semangat untuk belajar agar menjadi pemilik masa depan, penerus daripada bangsa ini. Selanjutnya, materi sebelumnya, ada yang masih ingat mempelajari tentang apa? Belajar tentang jenis dan karakteristik bencana, Bu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ini materinya, siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana, kalau dari arti katanya, siklus itu berarti sesuatu atau peristiwa yang terjadi secara terus-menerus. Ya. Penanggulangan itu adalah proses atau cara atau langkah-langkah untuk mengatasi. Bencana itu adalah peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia. Berarti materi yang akan kita bahas nanti itu adalah bagaimana peristiwa yang dilakukan secara terus-menerus, prosesnya seperti apa dalam menanggulangi peristiwa bencana yang terjadi di sekitaran kita. Itu 3.7.2 menguraikan siklus penanggulangan bencana. Tujuan pembelajaran: melalui pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menguraikan siklus penanggulangan bencana serta mengaitkan dengan permasalahan sekitar dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras. Teknik penilaian kita ada 3. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang terakhir penilaian sikap. Penilaian pengetahuan itu diambil dari penilaian kalian mengerjakan soal, ada nanti soal pretest dan posttest. Kalau penilaian keterampilan itu keaktifan dalam berdiskusi. Kalau penilaian sikap itu bagaimana kalian mengikuti pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Seperti sekarang kalian menghidupkan kamera, berarti sikapnya mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, ini ada literasi membaca. Silahkan kalian untuk menambah wawasannya. Silahkan membaca literasi membaca yang berjudul Cara Mengatasi Dampak Gempa. Kemudian ini ada pretest. Kalian mengerjakan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silahkan buka linknya, ada saya share di Google Form. Ada 5 soal esai singkat, silahkan dikerjakan. Selanjutnya, ini ada gambar. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di bawah ini? Ada 2 gambar, silahkan yang mau berpendapat. Pada gambar 1 tentang banjir yang menggenangi permukiman dan jalan penduduk. Lalu gambar di sampingnya para relawan yang membantu penduduk yang terdampak banjir menggunakan pelampung, Bu. Saya sudah tampilkan, ada video siklus penanggulangan bencana. Itu ada videonya, ada tentang pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Jadi tugas kalian di sini adalah yang pertama mengamati dulu masing-masing video tersebut. Tahap prabencana terbagi menjadi 2, yakni 1. Pencegahan dan mitigasi, dan yang kedua, kesiapsiagaan. Tindakan pencegahan yang tergolong mitigasi pasif antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana, dan pemetaan masalah, pembuatan pedoman atau standar atau prosedur, pembuatan brosur atau leaflet atau poster, serta penelitian atau pengkajian karakteristik bencana.
Sedangkan yang tergolong tindakan pencegahan mitigasi aktif antara lain, pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan seperti tanda bahaya, tanda larangan memasuki daerah rawan bencana, dan sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. Kemudian, apa saja kegiatan yang termasuk dalam upaya kesiapsiagaan? Kegiatan kesiapsiagaan antara lain terdiri dari pengaktifan pos-pos siaga bencana, pelatihan gladi atau simulasi, inventarisasi bencana pada tahap saat bencana disebut dengan tanggap darurat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ini meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar. Penanggulangan pada tahap pasca bencana terbagi menjadi dua tindakan utama, yakni 1. Rehabilitasi, dan yang kedua, rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Yang termasuk kegiatan rehabilitasi antara lain, perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pemulihan kegiatan bisnis dan ekonomi, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan, rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Kegiatan rekonstruksi antara lain, pembangunan kembali prasarana dan sarana dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai adat, dan lain sebagainya. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat, dampak bencana dipulihkan dengan cepat. Kehidupan masyarakat kembali aman dan selamat. Informasi apa yang kalian peroleh setelah mengamati video di atas? Kemudian yang kedua, silahkan kemukakan pendapatmu masing-masing. Kelompok 1 yang prabencana meliputi pencegahan dan mitigasi kesiapsiagaan. Kegiatan pencegahan dan mitigasi meliputi pembuatan dan penempatan tanda peringatan bahaya, pelatihan dasar, tanda memasuki wilayah, pemindahan penduduk dari daerah rawan ke aman. Kegiatan kesiapsiagaan meliputi pengaktifan siaga bencana, simulasi. Yang kedua, saat terjadi bencana. Kegiatannya meliputi pengkajian secara cepat dan tepat lokasi, kerusakan dan kerugian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan. Itu situasi tidak terjadi bencana atau prabencana, itu kegiatannya meliputi pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan. Saat terjadi bencana itu tanggap darurat, dan setelah terjadi bencana atau pasca bencana itu adalah pemulihan. Prabencana, pencegahan, dan mitigasi itu bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya bisa kegiatannya rambu-rambu penyelamatan diri ketika terjadi sebuah bencana. Yang A, rambu-rambu titik kumpul sementara, Bu. B merupakan gambar tempat pengungsian. Daerah rawan tsunami, Daerah Bu. rawan tsunami. Iya, yang L. Daerah rawan banjir. Kan, ini ada kesiapsiagaan. Sama kalian juga mengamati di sini ada dua gambar yang berbeda. Gambar pertama ini posko siaga bencana. Ya. Yang gambar dua ini gambar tentang simulasi terjadinya gempa. Ya, simulasi terjadinya gempa. Di situ ada aktivitas yang berbeda-beda. Silahkan kalian mengidentifikasi tiap gambarnya. Berlindung diri di bawah meja yang kokoh, Bu. Ya, benar. Yang B? Jika saat terjadi gempa berada di dalam ruangan berhenti dan melindungi diri. Ya, melindungi diri. Yang H?
Ya, Ha, jika saat berkendara harap menghentikan kendaraannya menunggu hingga gempa berhenti. Kedua, saat terjadi bencana atau tanggap darurat. Ini juga ada beberapa gambar. Gambar pertama itu kegiatan evakuasi apa? Penyelamatan dan Evakuasi korban. Iya, korban longsor. Benar. Gambar kedua, Benar. Gambar Pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dan ketiga, penyelamatan dan evakuasi korban gempa. iya, korban gempa. Yang keempat, Penyelaman evakuasi. Bu. ya benar. Ya, itu pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Gambar satu, perbaikan sarana prasarana rumah pasca gempa, Bu. ya. Gambar dua, Gambar yang kedua, perbaikan sarana prasarana pasca longsor. benar. Gambar tiga, pelatihan psikososial pasca bencana. Selanjutnya, gambar empat, Perbaikan sarana prasarana. 1 cepat dan tepat, 2 prioritas, 3 koordinasi, 4 transparan, 5 kemitraan, 6 pemberdayaan, 7 non-diskriminatif. Pertama itu cepat dan tepat. Jadi ketika terjadi bencana itu biasanya kan ada posko-posko pemantauan bencana. Kemudian yang kedua prioritas diutamakan terjadi. Yang ketiga itu ada koordinasi. Koordinasi itu disampaikan penanganannya. Kemudian 4 transparasi harus jelas daripada penanganan bencana. Kelima itu kemitraan. Hampir sama dengan koordinasi, kemitraan ini pemberdayaan lingkungan yang ada di sekitarnya, penduduk yang ada di sekitarnya agar bisa membantu daripada penanggulangan bencana. Yang 7 non-diskriminatif. Apa maksudnya? Tidak ada Tidak ada pembeda. Ada tugas, itu kelompok 1 itu mengerjakan soal gambar nomor 1 dan 2, itu kelompok 2 mengerjakan gambar nomor 3 dan 4. Yang pertama, di situ yang pertama ada gambar banjir. Nah, siklus penanggulangannya yang pertama yaitu melakukan reboisasi. Yang kedua, perbaikan drainase. 3, membuang sampah pada tempatnya. 4, melakukan evakuasi dan rehabilitasi. Dan gambar yang kedua itu ada gunung meletus. Penanggulangan bencananya yaitu memberi tanda-tanda status gunung, melakukan evakuasi dan rehabilitasi. Kemudian soal evaluasi itu kalian mengerjakan di aplikasi Quizzes yang sudah saya share di Google Classroom. Silahkan kalian amati. Alamatnya joinmyquiz.com sudah? Sudah, Bu. Kodenya 874485. Terlihat peringkat pertama Yuda, peringkat kedua Tasya, peringkat ketiga Ilham. Selamat untuk para pemenang. Yang lain yang belum benar jangan putus asa. Dari materi yang dipelajari pada pertemuan ini tentang siklus penanggulangan bencana, secara umum siklus penanggulangan bencana terdiri atas kegiatan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kegiatan pra-bencana terdiri atas pencegahan dan mitigasi, dan kesiapsiagaan kegiatan saat terjadi bencana, terdiri atas tanggap darurat. Kegiatan pasca bencana meliputi rehabilitas dan rekonstruksi, Bu. Silahkan dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang persebaran daerah rawan bencana di Indonesia. Silahkan Ketua kelas sebelum kita mengakhiri berdoa dulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.